Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas latihan soal ASN Biologi tahun 2025. Sebelumnya, jika kalian membutuhkan PDF soal-soal OSN, silakan DM ke Instagram @candelacourse. Oke, soalnya adalah stomata membantu mengatur jalur transpirasi. Tentukan apakah masing-masing pernyataan ini benar atau salah. Yang A, stomata merupakan jalur utama kehilangan air, di mana sel-sel penjaga memperlebar atau mempersempit diameter pori-pori stomata, dan faktor genetik dan lingkungan mempengaruhi kerapatan stomata. Kita langsung bahas dulu untuk yang A. Pernyataan ini benar, sekitar 95% air yang hilang dari tumbuhan lolos melalui stomata. Walaupun pori-pori ini hanya menempati 1-2% dari permukaan eksternal daun. Kutikula berlilin membatasi kehilangan air melalui permukaan daun yang lain. Setiap stoma diapit oleh sepasang sel penjaga. Sel penjaga mengontrol diameter stoma dengan mengubah bentuk sehingga memperlebar atau mempersempit celah di antara pasangan sel penjaga. Dalam kondisi lingkungan yang sama, jumlah air yang hilang dari daun sangat bergantung pada jumlah stomata dan ukuran rata-rata pori-porinya. Di sini digambarkan sel penjaga turgid, stomata terbuka. Ini ada mikrofibril selulosa yang terorientasi secara radial, kemudian ada dinding sel, dan ada vakuola, serta ada sel penjaga. Kemudian ini adalah sel-sel penjaga flasid. Di sini stomata tertutup. Kemudian untuk yang B, mekanisme pembukaan dan penutupan stomata adalah ketika sel-sel penjaga mengambil Kaplus, mereka melengkung keluar sehingga memperlebar pori-pori. Ini benar ketika sel-sel penjaga mengambil air dari sel-sel tetangga melalui osmosis, sel-sel penjaga menjadi turgid. Pada sebagian besar spesies Angiosperma, dinding sel dari sel-sel penjaga memiliki ketebalan yang tidak merata, dan mikrofibril selulosa terorientasi dengan arah yang menyebabkan sel-sel penjaga melengkung keluar saat turgid. Pelengkungan keluar ini memperbesar ukuran pori-pori di antara sel-sel penjaga. Ketika sel-sel kehilangan air dan menjadi flasid, mereka menjadi kurang melengkung dan pori-pori pun menutup. Perubahan tekanan turgor di dalam sel penjaga terutama diakibatkan oleh absorpsi dan kehilangan Kaplus yang dapat balik. Stomata terbuka ketika sel-sel penjaga mengakumulasi Kaplus secara aktif dari sel-sel epidermis yang bertetangga. Aliran Kaplus melintasi membran plasma sel penjaga dipadukan dengan pembangkitan potensial membran oleh pompa proton. Pembukaan stomata berkorelasi dengan transport aktif H+ keluar dari sel penjaga. Voltase yang dihasilkan atau potensial membran mendorong K+ ke dalam sel melalui saluran membran spesifik. Absorpsi K+ menyebabkan potensial air menjadi lebih negatif di dalam sel-sel penjaga dan sel-sel tersebut menjadi lebih turgid saat air masuk melalui osmosis. Karena sebagian besar K+ dan air disimpan di dalam vakuola, membran vakuola juga berperan dalam meregulasi dinamika sel penjaga. Penutupan stomata diakibatkan oleh hilangnya K+ dari sel-sel penjaga ke sel-sel tetangga, yang menyebabkan kehilangan osmotik air. Untuk yang C, bukaan stomata dikontrol oleh cahaya, CO2, ketersediaan air, hormon asam absisat, dan ritme sirkadia. Ini benar, secara umum stomata terbuka pada siang hari dan tertutup pada malam hari.
Mencegah tumbuhan kehilangan air dalam kondisi-kondisi ketika fotosintesis tidak terjadi. Setidaknya ada 3 petunjuk yang berkontribusi terhadap pembukaan stomata saat fajar, yaitu cahaya, deplesi CO2, dan jam internal pada sel-sel penjaga. Cahaya merangsang sel-sel penjaga untuk mengakumulasi kapless dan menjadi turgid. Respons ini dipicu oleh iluminasi reseptor-reseptor cahaya biru di dalam membran plasma sel-sel penjaga. Aktivasi reseptor-reseptor ini merangsang aktivitas pompa-pompa proton di dalam membran plasma sel-sel penjaga, sehingga pada akhirnya mendorong penyerapan kapless. Stomata juga membuka sebagai respons terhadap deplesi CO2 di dalam rongga-rongga udara daun akibat fotosintesis. Seiring penurunan konsentrasi CO2 pada siang hari, stomata akan terbuka secara progresif jika air dalam jumlah yang cukup disalurkan ke daun. Jam internal di dalam sel-sel penjaga memastikan bahwa stomata meneruskan ritme harian membuka dan menutupnya. Ritme ini terjadi bahkan jika tumbuhan diletakkan di lokasi yang gelap. Semua organisme eukariotik memiliki jam-jam internal yang meregulasi proses-proses siklik. Siklus dengan interval kira-kira 24 jam disebut ritme sirkadia atau circadian rhythm. Tekanan lingkungan, misalnya kekeringan, dapat menyebabkan stomata menutup pada siang hari. Ketika tumbuhan mengalami defisiensi air, sel-sel penjaga bisa kehilangan turgor dan menutup stomata. Selain itu, sejenis hormon yang disebut asam absisat yang dihasilkan pada akar dan daun sebagai respons terhadap defisiensi air memberi sinyal pada sel-sel penjaga untuk menutup stomata. Respon ini mengurangi kelayuan namun juga membatasi absorpsi CO2 sehingga memperlambat fotosintesis. Karena turgor diperlukan untuk pemanjangan sel, pertumbuhan akan berhenti. Inilah beberapa alasan mengapa kekeringan mengurangi hasil panen. Sel-sel penjaga mengontrol hubungan fotosintesis transpirasi dari waktu ke waktu dengan mengintegrasikan berbagai macam stimulus internal dan eksternal. Bahkan perlintasan awan atau secercah cahaya matahari yang melintasi hutan dapat memengaruhi laju transpirasi. Untuk yang D, jika air yang hilang melalui transpirasi tidak digantikan melalui absorpsi dari akar-akar, tumbuhan akan menjadi layu. Pendinginan yang terjadi melalui transpirasi dapat menurunkan suhu daun. Ini benar. Asalkan sebagian besar stomata tetap terbuka, transpirasi paling banyak terjadi pada hari yang cerah, hangat, kering, dan berangin, karena faktor-faktor lingkungan ini meningkatkan evaporasi. Jika transpirasi tidak dapat menarik cukup air ke daun, tunas menjadi agak layu saat sel-sel kehilangan tekanan turgor. Walaupun tumbuhan merespons tekanan kekeringan ringan semacam itu dengan penutupan stomata secara cepat, sejumlah kehilangan air evaporatif tetap terjadi melalui kutikula. Di bawah kondisi kekeringan yang berlangsung lama, daun bisa menjadi sangat layu dan terluka tanpa bisa dipulihkan. Transpirasi juga mengakibatkan pendinginan evaporatif yang dapat menurunkan suhu daun sebanyak 10 derajat Celcius dibandingkan dengan udara sekitar. Pendinginan ini mencegah daun mencapai suhu yang dapat mendenaturasi enzim-enzim yang terlibat di dalam fotosintesis dan berbagai proses metabolisme yang lain. Jadi, untuk pernyataan yang A benar, yang B benar, yang C benar, dan yang D pun benar. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Candela Course. Jangan lupa untuk join member, like, share, komen, dan subscribe. Dan jika ada yang membutuhkan PDF-nya, kalian bisa menghubungi melalui DM ke Instagram @candelacourse. Semangat!